Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ineza Febia Lestari dari kelas 11 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih hujan asam itu dan apa dampak dari adanya hujan asam. Yuk simak penjelasannya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari hujan asam itu. Hujan asam adalah fenomena lingkungan di mana hujan, salju, atau kabut mengandung tingkat keasaman yang lebih tinggi daripada biasanya. Hal ini terjadi karena polutan bereaksi di atmosfer. Hujan asam itu memiliki pH di bawah 5,6. Padahal, idealnya pH air hujan berkisar 5-6. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penyebab dari adanya hujan asam itu. Dapat kita lihat di tampilan layar ini ada kendaraan, pabrik, dan bahan bakar fosil. Lalu apa hubungannya dengan hujan asam ini? Yang pertama adalah kendaraan bermotor. Salah satu penyebab utama dari hujan asam adalah kendaraan bermotor, karena emisi dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Yang kedua adalah proses industri. Beberapa industri seperti industri kimia dan metalurgi juga menghasilkan polutan yang berkontribusi terhadap hujan asam. Yang ketiga ada emisi dari pembakaran bahan bakar fosil dan pembakaran biomasa. Pembakaran batu bara, minyak, dan gas alam di pembangkit listrik, kendaraan, dan industri menghasilkan sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Aktivitas seperti pembakaran hutan dan lahan pertanian juga dapat menyumbang emisi gas berbahaya. Kegiatan itu tadi kok bisa sih dapat menyebabkan hujan asam? Hujan asam bisa terjadi dikarenakan polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan uap air dan udara di atmosfer untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam memberikan dampak yang cukup serius terhadap makhluk hidup. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Hujan asam dapat merusak tanaman, tanah, dan badan air. Tanah yang terlalu asam dapat mengurangi kesuburan dan merusak akar tanaman. Sedangkan air yang asam dapat merusak ekosistem perairan dan membunuh ikan serta organisme lain. Yang kedua, kerusakan bangunan. Hujan asam dapat menyebabkan korosi dan kerusakan pada bangunan, monumen, dan infrastruktur, terutama yang terbuat dari batu kapur, marmer, atau beton. Dampak hujan asam yang ketiga yaitu kesehatan manusia. Meskipun hujan asam tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia, polutan yang menyebabkan hujan asam dapat berdampak buruk pada saluran pernapasan dan kesehatan secara umum. Nah, itu tadi dampak yang ditimbulkan akibat adanya hujan asam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang solusi untuk mengatasi hujan asam. Solusi untuk mengurangi hujan asam. Yang pertama, pengurangan emisi. Di antara lain, penggunaan energi bersih. Beralih ke sumber energi terbarukan seperti tenaga angin, matahari, dan hidrolik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kedua, teknologi kontrol polusi. Menggunakan teknologi seperti filter dan scrubber pada pabrik dan pembangkit listrik untuk menangkap dan mengurangi emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Selanjutnya, efisiensi energi, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan industri transportasi dan bangunan. Yang kedua, yaitu menerapkan regulasi dan kebijakan. Kebijakan lingkungan menerapkan dan menegakkan regulasi terketat mengenai emisi polutan seperti standar emisi kendaraan dan peraturan industri. Perjanjian internasional diantaranya berpartisipasi dalam perjanjian internasional yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga adalah pemantauan dan penelitian. Pemantauan kualitas udara. Mengembangkan sistem pemantauan untuk melacak konsentrasi polutan di udara dan mengidentifikasi sumber-sumber utama pada emisi. Penelitian dampak dan solusi.
yaitu melakukan penelitian tentang dampak hujan asam dan mengembangkan teknologi serta strategi untuk mitigasi dan adaptasi. Dan yang keempat adalah edukasi dan kesadaran. Kampanye kesadaran mengedukasi masyarakat tentang bahaya hujan asam dan pentingnya pengurangan emisi serta praktik rumah lingkungan. Pendidikan lingkungan meningkatkan kesadaran di sekolah-sekolah dan komunitas tentang bagaimana tindakan individu dapat berkontribusi pada solusi. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai hujan asam. Semoga dapat dipahami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.